Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan minggu ini adalah dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 15. Untuk mudahnya, tema yang akan kita renungkan bersama adalah hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dari pemahaman kita tentang Alkitab, kita semua mengetahui bahwa pada hari-hari ini kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki bagi anak-anaknya termasuk kita semua untuk bekerja di tengah-tengah kita menunggu kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya itu. Saya akan memulai renungan firman Tuhan ini dengan melihat Kisah Para Rasul 20 ayat 34 dan 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam perkataannya kepada jemaat Tuhan di Efesus tentang bekerja, Paulus dengan jelas menyampaikan bekerja itu dengan tangannya sendiri. Artinya lakukanlah sendiri. Artinya dengan kemampuan kamu sendiri. Tentunya ini di dalam konteks urapan dari Roh Kudus berada bersama Rasul Paulus. Adapun menurut Rasul Paulus, bekerja yang seperti itu adalah untuk memenuhi keperluannya dan keperluan kawan-kawan seperjalanannya, untuk memberikan contoh kepada jemaat-jemaat Tuhan, untuk membantu orang-orang yang lemah, dan untuk mematuhi firman Tuhan Yesus seperti yang ada di ayat 35. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernyataan Rasul Paulus tentang bekerja ini adalah sama dengan posisi Alkitab tentang bekerja. Dan posisi Alkitab ini konsisten di sepanjang Alkitab kita. Posisi itu adalah bahwa semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus, termasuk kita semua anak-anak Tuhan, harus bekerja sehingga setiap anak-anak Tuhan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kebutuhan sesama anak-anak Tuhan yang lemah dan tidak dapat bekerja, seperti mereka yang sakit baik fisik maupun jiwa, sudah sangat lanjut usia, cacat, juga para janda dan anak-anak yatim piatu. Jadi jelas sekali posisi Alkitab dalam hal bekerja ini. Alkitab juga menunjukkan bahwa bagi mereka yang dapat bekerja namun tidak mau bekerja dengan segala macam alasannya, akan ada konsekuensinya. Mari kita lihat lebih jauh lagi mengenai hal ini. Kita akan melihatnya dari komunikasi antara Rasul Paulus dengan jemaat-jemaat Tuhan di Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. Rasul Paulus menyampaikan, "Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka." Di sini pesan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika sangat jelas, yaitu untuk mereka dapat hidup tenang, untuk mereka mengurus persoalan-persoalan mereka sendiri, untuk mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri, seperti yang dikatakan Paulus di Kisah Para Rasul. Tujuan Paulus adalah supaya jemaat Tuhan itu dapat hidup sebagai orang yang sopan. Jemaat Tuhan itu tidak tergantung pada orang luar.
Bagaimana tanggapan jemaat-jemaat Tuhan di Tesalonika pada saat mereka mengetahui apa yang Paulus sampaikan ini? Mereka tidak peduli. Itulah sebabnya kemudian di 2 Tesalonika 3 ayat 6 Paulus menyampaikan, "Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami." Banyak jemaat Tuhan yang tidak memperdulikan pesan dari Rasul Paulus yang dinyatakannya di Tesalonika 4 ayat 11 dan 12 tadi. Ternyata perintah Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan kemudian adalah supaya jemaat-jemaat Tuhan yang lain menjauhkan diri dari mereka-mereka yang tidak melakukan pekerjaan mereka. Menjauhkan diri dari mereka-mereka yang tidak menurut ajaran yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka mengenai bekerja. Ada banyak tafsiran mengenai mengapa mereka itu tidak mau bekerja. Ada yang menafsirkan bahwa mereka tidak bekerja karena mereka begitu meyakini bahwa pengangkatan atau rapture itu sudah dekat. Kita tahu ada penafsiran bahwa sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka anak-anak Tuhan akan diangkat ke surga. Dan mereka-mereka yang percaya bahwa rapture itu sudah dekat, jadinya tidak mau bekerja lagi. Ada juga penafsiran yang mengatakan mereka tidak mau bekerja karena mereka memang malas, tidak suka bekerja. Ada juga yang menafsirkan bahwa ada pandangan di antara mereka bahwa kehidupan rohani lebih penting daripada kehidupan jasmani. Itulah sebabnya mereka tidak mau bekerja karena bekerja itu lebih ke arah kehidupan jasmani. Namun apapun juga pandangan dari jemaat Tuhan itu ataupun penafsiran yang ada, melalui 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu." Rasul Paulus di sini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak lalai bekerja. Dia berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jemaat Tuhan mengikuti teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus ini. Supaya jemaat Tuhan tidak makan roti orang dengan percuma. Supaya jemaat Tuhan jangan menjadi beban bagi siapapun. Saya ingin kita melihat lebih jauh sedikit mengenai konsep bekerja bagi Rasul Paulus. Ini kita melihatnya dari ayat 8. Ada kata berusaha di situ di dalam hubungannya dengan bekerja. Bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah kopos, yang mana perkataan ini menunjukkan bahwa bekerja itu adalah bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat. Yang dilakukan oleh Paulus adalah sesuatu yang berat, yang penuh dengan tantangan. Itu kopos. Itu yang pertama mengenai konsep bekerja bagi Paulus. Yang kedua adalah berjerih payah. Bahasa Yunaninya mohtos. Di sini konotasinya adalah di dalam bekerja itu Rasul Paulus melakukannya dengan segenap tenaganya, mati-matian, dengan susah payah. Seperti itulah konsep bekerja bagi Rasul Paulus, yang mana konsep bekerja seperti itulah juga yang Rasul Paulus, yang firman Tuhan kehendaki dari anak-anak Tuhan seperti kita semua melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih jauh melalui 2 Tesalonika 3 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus mengatakan, "Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan."
Jadi supaya jemaat Tuhan mengikuti teladan Rasul Paulus, itu adalah salah satu alasan utama bagi Paulus bekerja dengan etika yang seperti tadi. Rasul Paulus juga memberikan peringatan, ini peringatan keras. Jika seseorang tidak mau bekerja, maka dia tidak berhak untuk makan. Lebih lanjut di 2 Tesalonika 3 ayat 11 dan 12, Rasul Paulus memberi peringatan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Di sini Rasul Paulus memperingatkan agar jemaat Tuhan tetap tenang melakukan pekerjaannya dan makan makanannya sendiri. Peringatan ini disampaikan kepada mereka-mereka yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Lebih jauh Rasul Paulus menyampaikan bagi mereka yang tidak bekerja karena malas akan menyebabkan kerusakan pada persekutuan dalam gereja, dalam tubuh Yesus. Sebab mereka menjadi penggosip-penggosip yang suka bergosip dari satu orang ke orang lain, ke orang lain, ke keluarga lain di dalam tubuh Yesus itu. Dan sebab anggota gereja yang merasa dimanfaatkan oleh pemalas-pemalas ini, menjadi tidak mau lagi membantu anggota gereja lainnya. Bahkan ketika anggota gereja lainnya itu sebenarnya sedang memerlukan bantuan. Jadi orang-orang yang seperti ini, pemalas-pemalas ini, orang-orang yang tidak tertib ini, merusak persekutuan di dalam gereja. Lebih jauh di 2 Tesalonika 3 ayat 13, 14, dan 15, Rasul Paulus mengatakan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ketiga ayat ini. Meskipun Rasul Paulus menegur orang-orang yang tidak tertib itu dengan keras, memperingatkan mereka dengan keras, namun Rasul Paulus tetap berkata kepada jemaat Tuhan yang lainnya, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ini termasuk kepada seluruh jemaat Tuhan pada umumnya maupun jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tertib hidupnya tadi, oleh pemalas-pemalas tadi. Juga meskipun Rasul Paulus mengatakan bahwa anak-anak Tuhan yang benar, yang melakukan bekerja dengan baik, itu untuk menandai mereka-mereka yang pemalas itu, mereka-mereka yang tidak tertib itu, mereka-mereka yang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat Tuhan lainnya untuk jangan bergaul dengan pemalas-pemalas ini, dengan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak tertib ini. Namun Rasul Paulus juga memberikan nasihat berikut. Jangan anggap pemalas-pemalas itu, orang-orang yang tidak tertib itu sebagai musuh. Namun tegurlah dia dengan kasih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus di surat-suratnya yang lain dan disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan kasih seperti seorang saudara sesama anak-anak Tuhan. Jadi demikianlah renungan firman Tuhan untuk kali ini. Mengenai bagaimana Tuhan menghendaki anak-anaknya, kita semua untuk hidup produktif dengan bekerja. Di dalam kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mari kita tutup renungan ini dengan satu penerapan sederhana saja. Hanya satu penerapan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Penerapan itu adalah jika kita sebagai anak-anak Tuhan dikaruniakan kemampuan, dikaruniakan kesehatan yang baik yang datangnya dari Tuhan,
Maka kita tahu firman Tuhan menghendaki bahwa kita mempergunakan karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ditegaskan kembali dari renungan kita pada kali ini, untuk kita-kita anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan dan kesehatan, bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Dengan begitu, maka Tuhan Yesus dipermuliakan, gereja Tuhan Yesus diberkati, tubuh Yesus, jemaat-jemaat Tuhan diberkati, dan anak-anak Tuhan termasuk kita semua akan diberkati dari setiap anak-anak Tuhan yang bekerja sesuai dengan firman Tuhan ini. Maka kita semua diberkati. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.